supaya pertanyaannya terfokus dan tidak melebar, kami pertanyakan kepada pemohon, ahli ini akan menerangkan seputar hal apa, Pak? Seputar hukum acara pidana, kemudian menyangkut juga eh, hukum materi dan juga formil dari pidana. Baik, dikaitkan dengan permohonan atau memori PK ini akan menerangkan seputar hukum acara pidananya. Acara pidana. Ya, silakan Pak, dimulai Oke. pertanyaannya. Baik, saudara ahli, terima kasih atas kehadiran saudara ahli di dalam persidangan pada pagi hari ini. Dalam persidangan PK pemohon atas nama Sudirman. Kami ingin bertanya kepada ahli. Ahli adalah bertugas di universitas mana sekarang? Saat ini saya mengajar di Universitas Trisakti. Trisakti ya. Oke. Sebagai Saya sebagai dosen hukum acara pidana, hukum pidana, seputaran itu, praktek hukum acara pidana, Oke. penggabungan penghapusan tindak pidana. Saya di Departemen Pidana. Oke, terima kasih. Jadi tidak diragukan lagi keahlian ahli dalam hukum acara pidana dan juga materi tentang pidana. Pertanyaan pertama, bisakah ahli jelaskan kepada kami tujuan hukum acara pidana menurut yang ahli ketahui? Mohon izin yang mulia. Hukum acara pidana adalah dapat dimaknai dalam hukum yang bergerak. Makanya ada beda hukum material dan hukum formil. Hukum formil itu akan menjadi menggerakkan karena akan berkaitan tentang perilaku dan tata cara ada penegakan hukum di situ. Kalau material itu lebih kepada perbuatan, kejahatan dan pelanggaran. Tapi hukum acara bagaimana menjalankan prosedurnya, bagaimana mekanismenya. Maka di dalam pasal 2 maupun pasal 3-nya disebutkan bahwa peradilan harus dilaksanakan berdasar undang-undang ini. Kalau kita lihat dari pasal 2-nya bahwa dalam penjelasan itu bahwa menyangkut hukum acara pidana sekalipun berlaku pula lah prinsip-prinsip hukum pidana. Jadi hukum acara pidana adalah hukum dalam keadaan bergerak untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dari aparat sewaktu masyarakat dihadapkan berbenturan karena ada degradasi daripada orang yang tersangka sekalipun dia sekolah hukum, sekalipun orang drop. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu dibuatlah hukum acara pidana. Lex serta, lex scripta. Jadi harus jelas apa yang apa yang ada di situ itu harus ditaati supaya tidak ada penyimpangan dan menjaga keseimbangan. Terima kasih, ahli. Ahli bisa menjelaskan terkait apa yang disampaikan tentang tujuan hukum acara pidana tadi terkait dengan secara teoritis ya. Prosedur jalannya hukum acara pidana yang menurut ahli untuk dalam mencapai satu tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Bagaimana seharusnya prosedur dalam acara hukum pidana? Mohon izin yang mulia. Pidana itu adalah bermula dari kalau kita ngebaca kuhat, ada yang disebut dengan peristiwa. Yang pintu masuknya adalah dapat berupa laporan, dapat berupa pengaduan, bahkan dapat tertangkap tangan. Tapi dalam tindak pidana khusus dikenal pula dengan operasi tangkap tangan. Ada mekanisme yang diatur di dalam bab satunya dijelaskan kapan ada laporan, kapan ada pengaduan, kapan ada tertangkap tangan dalam tindak pidana umum. Tentu ini adalah ada mekanismenya. Maka penyidik dilakukanlah ada sesuatu jika itu terjadi. Ada laporan, ada pengaduan, atau tertangkap tangan. Maka dalam pasal 1 angka 2 maupun angka 3 displitlah bahwa ada penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dimaknai serangkaian tindakan. Ada serangkaian tindakan. Begitu juga dalam penyidikan ada serangkaian tindakan. Apa yang membuat berbeda keduanya? Dalam penyelidikan serangkaian tindakan dari seorang petugas kepolisian atau penyidik untuk dapat atau tidaknya. Jadi dia akan melihat satu peristiwa masih ada choice dapat atau tidaknya. Itu di dalam pasal 1 angka 5. Kita naik ke pasal angka 1 angka 2-nya di penyidikan itu dosisnya lebih tinggi. Jadi kalau saya mengilustrasikan dalam kelas kita sudah dapat kelapa, kelapa ini akan dipilah apakah ini sudah jadi santan atau tidak. Maka di situ adalah menemukan pelaku, tapi ada alat bukti divalidasi. Saya menyebutnya, mohon izin yang mulia di kelas adalah, itu adalah zona kalau hari ini ada katakanlah scientific investigasi, di dalam hukum kami menyatakan itu adalah juga adalah
Scientific Criminal Detection Procedure. Kalau kita lagi asam urat ada sekarang alat deteksinya, maka ada istilahnya. Dari mana SCDP ini atau Scientific Criminal Detection Procedure ini sebenarnya diambil dari makna pasal 1 angka 14. Apa yang dimaksud dengan tersangka? Seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kita naikkan lagi ke pasal 17, upaya paksa juga bukti permulaan yang cukup. Pasal 21 juga menghendaki bukti permulaan yang cukup, termasuk putusan MK 21 juga menghendaki bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Hulu ataupun hilirnya kita bisa melihat baik polisi sampai pada hakim itu adalah turunan yang diberikan oleh 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan satu perkara pidana melainkan 2 alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sebagai mekanisme tadi, maka pintu masuknya adalah polisi, seterusnya nanti akan ada mengacu kepada 109, polisi bilang, kami sedang melakukan pemeriksaan ini, maka dia harus kasih tahu supaya ada supervisi, ada pengawasan. Maka kita lihat itu nanti 109 dilanjutkan dengan 138. Hai, supaya tidak dipetieskan, jadi jaksa melihat, meneliti P18, P19, sampai akhirnya pada P21. Disitulah titik koordinasinya. Jadi ini ada azas diferensiasi fungsional yang kita kenal mekanismenya dengan sistem peradilan pidana. Keterpaduan antara lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan. Di tengah-tengahnya dikeseimbangi yang disebut dengan pasal 1 ayat 13 penasihat hukum. Seseorang yang karena berdasarkan undang-undang dapat memberikan bantuan hukum. Karena apa? Sejak orang ditangkap itu KUHAP udah bilang berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Jadi di dalam itu tadi ada yang disebut dengan sistem peradilan pidana, diferensiasi fungsional, P18, P19, P21, Kajari, Kasipidum, begitu dinyatakan sudah lengkap, dilimpahkan kepada majelis hakim, dikoordinir lagi oleh ketua PN untuk menunjukkan dan segala. Jadi itu koordinasinya sangat berlapis supaya apa? Ada ketertiban di situ, ada kepastian supaya orang tidak diabaikan. Karena ini adalah institusi, ini adalah negara. Itu yang mau dituju dalam keadaan hukum pidana yang bergerak tadi dalam konteks hukum acara pidana. Terima kasih ahli. Saya hanya berfokus kepada soal tadi ada istilah di dalam hukum acara ya, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan, ya laporan ya. Dapatkah ahli jelaskan di dalam hukum acara pidana kita membedakan kedua sistem atau satu yang tertangkap tangan, hukum acara menurut hukum pidananya bagaimana? Kemudian kalau lewat laporan polisi, menurut hukum acara pidana bagaimana prosedur seharusnya? Mohon izin yang mulia, berkaitan tentang ini tertangkap tangan akan diatur dengan pasal 1 angka 19 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ada term and condition, ada syarat limitatif yang ditentukan bahwa seseorang begitu melakukan perbuatan, diteriakkan ramai-ramai, terus di situ juga ditemukan alat apa yang digunakan, itu kira-kira tertangkap tangan. Jadi orang bisa dilakukan, maka karena memang dia keadaannya darurat, maka demi penegakan hukum, kepolisian atau siapapun bisa mengamankan, sehingga itu diproses selanjutnya. Tapi dalam tidak tertangkap tangan berlakulah yang tadi. Orang harus dipanggil, panggilan secara patut untuk didengarkan keterangannya. Supaya apa? Supaya hati-hati, supaya teliti, supaya cermat, supaya lengkap. Karena sesuatu yang tidak lengkap nanti akan berbahaya. Ada orang yang dikurangi. Maka nanti 143, sesuatu dakwaan yang tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap, batal demi hukum. Itu dari mana? Bumbunya, dapurnya adalah teman-teman di kepolisian. Kalau dikirim di bumbu dapurnya di kepolisian ada yang dikurangi, pasti nanti akan keliru di tingkat kejaksaan, begitu juga majelis hakim. Karena sudah apa? Ada yang digelapkan. Sesuatu yang digelapkan pasti tidak terang. Padahal penyidik menyatakan tadi penyidikan itu membuat satu peristiwa terang. Tapi kalau dari awal sudah ada yang digelapkan, ya tentu teman-teman kejaksaan akan terkecoh dan majelis hakim juga akan terkecoh. Makasih ahli. Saya ingin memperdalam tentang tadi istilah tertangkap tangan dan LP prosedur. Andaikan ahli ada satu peristiwa ya didakwa kejadiannya tanggal 27 Agustus 2016. Lalu baru tanggal 31 Agustus 2016, 4 hari kemudian, ada satu peristiwa tersebut diungkap tidak mematuhi yang ahli sampaikan tadi. Ya, sebelum sampai ke sana,
kami ingin bertanya, apakah peristiwanya tanggal 27 Agustus 2016, lalu ada informasi waktu tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah peristiwa kecelakaan dan sudah selesai. Satu peristiwa ini yang diandaikan tadi. Lalu tanggal 31 Agustus 2016, rupanya ada informasi lain yang mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan tetapi adalah peristiwa pembunuhan. Lalu dilakukanlah proses penangkapan dan proses pemberkasan sampai menjadi tersangka tanpa melalui tadi panggilan, tanpa melalui penyelidikan, ya. Lalu sampai kepada penetapan tersangka. Pertanyaan pertama dahulu, ya. Apakah peristiwa yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 lalu baru diketahui peristiwanya berbeda pada tanggal 31 Agustus 2016 itu bisa dikategorikan tertangkap tangan atau bukan tertangkap tangan? Mohon izin yang mulia, tentu dengan rentang waktu mengacu kepada terminologi tertangkap tangan tadi, pasti bukan. Tertangkap tangan itu adalah seketika saat itu setelah kejadian gitu loh. Jadi tek, dan kita menemukan bendanya. Misalnya dia dengan senjata, ada sesuatu alat apa yang dia gunakan. Jadi jangan juga orang jadi fitnah, maka dia bilang, benda apa yang kita perlihatkan di situ gitu loh. Tapi kalau tadi ada rentang berbeda, udah pasti dong tempusnya berbeda, lokusnya sudah berbeda, apalagi tidak sesuai. Pasti itu tidak dapat dikategorikan tertangkap tangan peristiwa yang setelah 4 hari kejadian tersebut. Oke, terima kasih ahli. Dapat dipastikan menurut ahli bahwa peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 baru ada keterangan berbeda 4 hari kemudian, tepatnya 31 Agustus 2016, itu bukan peristiwa tertangkap tangan. Bukan. Oke. Pertanyaan berikutnya ahli, kalau bukan tertangkap tangan berarti harus mengikuti prosedur yang ahli uraikan tadi. Ya benar, mekanisme itu harus jalan. Mulai dari apa? Laporan polisi? Laporan polisi, terus pemanggilan saksi atau korban segala macam dulu diikutin untuk menggali tersebut, terus saksi-saksi kalau itu adalah peristiwa pidana, siapa orang yang mungkin kira-kira berurusan berketerkaitan dengan itu. Terakhir jadi polisi akan melakukan namanya serangkaian tindakan, dia olah dulu, tidak bisa terburu-buru. Dia akan lakukan, kalau saya menyebutnya yang mulia 5T, telisik, telusur, teliti, temukan, dan terang. Jadi bagaimana dia bisa temukan dan terang kalau memang tidak telisik, tidak telusur. Dan ingat ya, di tengah-tengahnya ada filter namanya teliti. Nggak boleh orang yang tidak tepat, menghindarkan error in person, menghindarkan peristiwa ini benar terjadi atau tidak. Ini setelah dia lakukan tahap ini, baru nih masuk kata pidana dalam pasal 1 angka 2 tadi. Temukan dan terang. Tapi kalau ini tidak dilakukan, makanya harus keadaan normal. Makanya ada nanti kapan harus ada penahanan, kapan harus ada penangkapan. Itu kan upaya-upaya paksa itu mengharuskan apa? Bukti permulaan yang cukup. Dia yakin berdasarkan ini. Tapi kalau enggak, berarti ada sesuaiangan yang dilakukan. Menurut ahli, bila mana andaikan peristiwa yang saya umpamakan tadi terjadi tanggal 27 Agustus 2016, 31 Agustus 2016, 4 hari kemudian, tanpa ada surat laporan polisi, tanpa ada surat perintah penyelidikan, lalu seorang anggota polisi yang bukan tugas dan wewenangnya melakukan pengamanan kah atau penangkapan kah, apapun istilahnya, lalu melakukan interogasi dari pukul 16.00 sampai pukul 1 dini hari, itu sudah naik jadi tersangka dan diperiksa menjadi tersangka dalam kurang lebih 7 jam. Menurut ahli, apakah itu satu kelaziman di dalam hukum acara pidana? Tentu tidak lazim yang mulia. Apalagi orang yang bagaimana kecepatannya. Kita bisa bayangkanlah dalam praktek, satu orang kadang aja diperiksa itu membutuhkan waktu sekian jam. Jadi lihat lagi dalam kasus tersebut ada berapa orang, bagaimana dia untuk memeriksa itu. Coba aja lihat kesesuaian BAP-nya bagaimana. Apakah berapa banyak unitnya yang mengerjakan untuk itu. Tapi kalau tidak berarti ada upaya-upaya lain yang dilakukan. Istilahnya by design. Orang tidak punya pilihan, mengingat apa?
Mengingat antara penangkapan dan penahanan itu hanya waktunya 1 kali 24 jam. Jadi mau dalam 1 kali 24 jam dia situ berproses, dia ada di lapangan, dia harus gali segala macam, ya dilakukanlah upaya-upaya yang terkadang ya manusia punya keterbatasan, manusia kadang punya kecemasan masing-masing, manusia punya stressing masing-masing. Segala upaya bisa dilakukan. Kalau upayanya positif, ya keren banget. Tapi kalau dia upayanya tidak baik, melakukan yang bertentangan, pasti nanti hasilnya menjadi tidak baik. Oke, makasih ahli. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak lazim dalam hukum acara pidana. Karena sesuai dengan definisi di hukum acara pidana yang ahli sampaikan tadi, ada istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah menurut hukum acara, KUHP kita adalah membuat terang suatu peristiwa, apakah ada unsur pidana di dalamnya satu peristiwa itu atau tidak. Sedangkan di tahap penyidikan itu adalah ketika ditemukan adanya perbuatan pidana yang dimaksud dalam proses penyidikan, maka naik menjadi sidik adalah penyidikan dalam rangka untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Itu yang kita paham selama ini dalam acara KUHP. Menurut ahli, tanpa melakukan dalam tadi yang sampaikan tidak lazim tadi, ya. Menurut ahli apa akibatnya secara hukum, pertanggungjawaban secara hukum pidana, ya? Melakukan satu peristiwa hukum tanpa didahului dengan laporan polisi, melakukan proses secara mandiri, baru dibuatkan LP-nya beberapa jam kemudian, dengan maraton tanpa memeriksa saksi yang lain yang terlibat melihat, tanpa melihat barang bukti yang ada, tanpa dilakukan olah TKP pada hari itu, langsung naik kepada tahap penyidikan, lalu langsung tahap kepada pemberkasan pemeriksaan tersangka. Menurut ahli dalam sistem hukum pidana apakah rajim dan dibenarkan? Mohon izin yang mulia, terhadap itu pasti tidak lazim. Di KPK sekalipun sekarang di dalam tindak pidana khusus yang ada pengecualian yang memberikan ruang antara penyelidikan dan penyidikan, itu juga ada beberapa jeda waktu dan segala macam. Apalagi mengingat kasus ini yang dilakukan lebih dari 5 atau 6 orang, itu pasti membutuhkan satu konsentrasi. Saya akan bagaimana penyidikan yang dihasil begitu, sepanjang dari penyidikan tersebut ditemukan ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang intimidasi, hal-hal yang kekerasan, hal-hal pelanggaran hukum acara pidana, katakanlah begitu. Orang tidak mendapatkan haknya, misalnya begitu, karena pasal 56, terus apabila ada sistem peradilan pidana anak yang menyatakan itu adalah imperatif harus didampingi, kan? Sepanjang itu ada fakta-fakta yang tadi dapat dibuktikan dan telah terjadi, maka penyidikan itu tidak sah. Penyidikan yang tidak sah maka akan berakibat kalau itu diambil oleh jaksa maka dakwaannya juga tidak sah. Dari penyidikan yang tidak sah, dakwaan yang tidak sah, pasti nanti hakim akan mempertimbangkan. Pertimbangannya pasti itu ditolak karena penyidikannya tidak sah. Untuk ini saya mengundang supaya nggak keliru, di bukunya M. Yahya Harahap itu ada tertulis juga di halaman 137 berita acara yang dihasilkan begitu, termasuk kalau mau nanti menelusuri dengan bukunya yang mulia Lilik Mulyadi berkaitan tentang hukum acara pidana yang sekarang beliau mungkin di KPT Bengkulu kalau saya tidak salah. Jadi di situ diuraikan bagaimana mekanisme atau prinsip-prinsip hukum acara tadi terabaikan. Kalau itu terabaikan, termasuk maraton tadi, tidak ada bagaimana dia memvalidasi sprindiknya. Padahal antara penyelidikan dan penyidikan itu tervalidasi. Yang namanya sprindik, ada kasat di situ. Ini gimana yang kita gelar? Di situ sebenarnya pertanggungjawaban sama seperti kalau teman-teman lagi bikin rendak itu segala macam, ada kasih hidup, ada kajarinya. Jadi ada validasi institusi. Sewaktu itu tidak ada, I'm so sorry to say, itu adalah penjahat yang terorganisir, orang diculik. Ada sesuatu yang tidak dipaksakan. Loh, dia kan mewakili organ negara yang punya standar operasional prosedur adalah KUHP. Saya selalu bilang di kelas, ini SOP, standar operasional prosedur, norma. Bukan SOP, sop ayam, sop kambing. Yang bisa sak penae masukin bawang gorengnya apapun. Tapi sebagai orang yang hukum, SOP itu adalah norma, hukum. Ya harus kita jalankan. Tapi kalau yang tadi bukan SOP. Kok bisa lompat? Karena tidak tertangkap tangan. Kecuali
keadaannya tertangkap tangan. Terima kasih ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses yang demikian itu dianggap tidak sah dan harus gugur demi hukum. Demikian ya, tadi sampaikan ya. Semestinya. Karena itu tadi ingat ya, ada kata serangkaian tindakan loh dalam penyelidikan maupun penyidikan. Wahyu nggak lakukan itu kenapa? Karena diminta ada kata serangkaian tindakan, serangkaian tindakan. Ini baca dong, berarti serangkaian tindakan itu harus dimaknai sebagai keterkaitan dan keterikatan terhadap fungsi, tugas, wewenang Anda. Polisi apa, penyidik apa, jaksa apa. Gitu. Karena itu ada kata serangkaian tindakan. ahli, Ya. saya mau masuk lebih dalam. Hak tersangka berarti ketika dilakukan tidak prosedural, tidak sesuai dengan sistem acara pidana kita, status dari penangkapan sampai kepada pemberkasan dan prosesnya itu ahli tadi sampaikan bahwa ada indikasi bisa diproses atau melakukan tindak pidana penyekapan ya oleh oknum polisi tadi ya. Apakah menurut ahli kami ingin penegasan apakah itu kira-kira kalau itu terjadi dapatkah kami menempuh untuk melaporkan bahwa proses itu adalah proses yang selain ilegal tidak sah, itu adalah penyekapan, mengabaikan hak-hak asasi daripada yang ditangkap tersebut. Tentu ada pasal yang mengatur tentang kemerdekaan orang kan. Kenapa orang itu dikurung, kenapa orang itu disekap. Berarti itu adalah peristiwa lain. Tentu sepanjang apa tindakan-tindakan kepolisian tadi itu adalah memang menyimpang. Tapi kalau tindakan-tindakan kepolisian tadi adalah memang benar, faktanya memang ada, ya pasti dia juga orang yang melaksanakan perintah undang-undang, orang yang melaksanakan juga dilindungi. Tapi kalau faktanya nanti itu dimanipulatif ternyata ada sesuatu yang dipaksakan diintimidasi, berarti kan fakta itu tidak terjadi. Tentu berlakulah tindak pidana yang dilakukan oleh beliau. Terima kasih. Menurut ahli, kalau dari peristiwa tersebut yang saya umpamakan tadi, terdapat ada fakta kekerasan yang dilakukan terhadap para tersangka waktu itu, lalu untuk memunculkan mendapatkan keterangan. Bagaimana hasil keterangan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan menurut ahli? Ya tentu ada regulasinya kan, kita juga sudah meratifikasi ya kan Covenant Against of Torture tahun 98 bahwa tidak boleh penegak hukum, sebenarnya dalam KUHP juga sudah diatur, tidak boleh ada pemeriksaan itu harus dalam kehendak yang bebas, tidak boleh ada ancaman dalam bentuk apapun. 117 juga mengatur untuk itu saya kira. Jadi pasti kalau itu dibuktikan berita acara dong, karena kan produknya kepolisian ataupun penyidik itu BAP. Ya tentu BAP itu menjadi tidak sah. Tidak bisa jadi dasar. I'm so sorry to say, sekali lagi saya mohon maaf, pasal 138 waktu dia tadi adalah kirimkan SPDP, fungsi jaksa itu bukan hanya menerima berkas, tapi meneliti dan menilai, memeriksa. Tapi sayangnya dalam praktek sering sekali jaksa hanya terima berkas. Tidak dia teliti dan tidak. Kenapa? Karena batas penahanan dan segala macam praktek ya, lagi-lagi kita tidak bisa nyalakan. Karena bahkan dalam beberapa kasus terjadi hal-hal. Saya mau mengambil kasus misalnya kita ambil Rian Jombang pada waktu itu 2008. Ini terjadi. I'm so sorry. Polisi tangkap, jaksa bikin dakwaan, hakim bikin putusan. 12-15 tahun kalau saya tidak salah. Ternyata apa? Bukan orang itu yang dihadapkan. Oke. Jadi ini terjadi. Kok bisa? Berarti kan kembali ke sistem peradilan. Makanya tadi serangkaian tindakannya benar enggak? Profesional atau tidak? Anda meneliti tidak? Anda menelisik tidak? Ada segala macam. Ya kalau dihadapkan begitu aja, ini terjadi loh. Kenapa? Lagi-lagi pintu masuknya. Tidak bisa juga salahkan teman-teman kejaksaan, tidak bisa juga salahkan Yang Mulia. Berarti dari dapur pertama ada yang keliru. Sayangnya itu tadi, 138 di belakang, jaksa harus meneliti. Bukan hanya menerima, teliti. Mana ini? Ya berarti kan kita harus selesaikan. BAP ini sesuai enggak? Alat buktinya sesuai enggak? Keterangannya atau tidak? Keterangannya atau tidak? Itu makanya ada P18, P19 sampai teman-teman memvalidasi menjadi P21. Waktu P21, ajas dominus listis. Jaksa lah sebagai orang yang mewakili. Dia yang paling berwenang untuk mewakili itu. Ya, pertanggungjawaban ada pada jaksa setelah P21. Oke, jadi saya sudah mencatatkan ada dua yang menurut ahli tidak sah. Satu tadi tidak lewat prosedur karena ini bukan tertangkap tangan tadi, itu lewat LP.
Itu seharusnya melalui penyelidikan, penyidikan, dan diikuti dengan prosedur dalam tahap tersebut dalam hukum acara pidana. Kemudian yang kedua yang dianggap ahli tidak sah adalah hasil keterangan dari yang didapat dari satu proses kekerasan. Sebelum saya lanjut, apalagi para tersangka waktu itu tidak didampingi PH sesuai dengan pasal 56 KUHP yang ahli tadi sudah singgung sedikit, apakah juga demikian? Iya, banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang sebenarnya kalau hakim menemukan itu, makanya dalam pertimbangan 197, katakanlah itu terlewat, hakim itu akan melihat, menelusuri. 197 itu ada dari huruf A sampai L, KUHP. Sebuah putusan dari irah-irah sampai beban perkara, sampai nanti hakim musyawarahnya kapan, segala macam, dari A sampai L. Fokus kita, saya selalu bilang di dalam kelas, perhatikan karena kita di Fakultas Hukum, poin D, poin F dan H. D, F, H. Itu adalah kata kunci dalam putusan hakim. Jantungnya itu ada pada D, F, dan H. Ya, kalau makanya apa yang dimaksud dengan fakta, segala hal yang terungkap dalam persidangan, baik yang disampaikan oleh yang terhormat jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi-saksi, para terdakwa, itu yang akan dikemas oleh yang mulia untuk membuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena sepanjang serangkaian tindakan tadi sudah kacau di situ, ya ini patut diduga nih, seharusnya yang mulia mulai ada alarm ini. Ada alarm, ada sesuatu ini. Karena pengujian terakhir kalau tadi katakan ajas diferensiasi fungsionalnya antara koordinasi karena begitu ditahan ada masa tahanan, yang mulia, yang arif. Untuk menjadi hiu di antara penasihat hukum dan jaksa. Karena di situ apa? Beliau adalah wakil Tuhan yang diletakkan. Sehingga kacamata demi keadilan tadi, ya benar-benar ada enggak? Kenapa sih prosedurnya di awal terlalu sulit? Kalau memang ini dia adalah pelaku, kenapa takut sama alergi sama penasihat hukum dari awal? Saya malah lebih senang kalau penyidikan itu dari awal diajak penasihat hukum. Karena orang dalam degradasi moral, orang dalam keadaan drop. Jadi dalam keadaan drop dia perlu alarm. Makanya undang-undang bilang, takut nanti salah tangkap, salah orang yang diletakkan. Maka hukum bilang ada error in persona, error in object. Jangan kita hukum orang yang tidak melakukan. Ini benar nggak kalaupun ada peristiwa, benar nggak orang ini yang melakukan atau tidak. Ini yang sebenarnya mau dituju dari hukum acara pidana. Kebenaran material, bukan formilnya. Kita melihat apa sih yang terjadi di balik itu. Tidak ansih pada itu. Tapi kenapa ini? Gitu loh. Kenapa dia tidak mau kasih lawyer? Kenapa ada surat kuasa katakanlah, tapi kok nggak ada lawyernya? Ini kan adalah sinyal-sinyal yang harus ditangkap menjadi sebuah fakta dalam persidangan. Adakah bantah-bantahan? Kenapa sih nggak sama antara keterangan itu yang disampaikan dari jaksa penuntut umum sama katakanlah nanti saksi dalam persidangan? Tentu kalimat arif dan menggali tadilah ada pada majelis yang mulia. Oke, jadi saya hanya bikin penekanan dari ahli. Kalau satu penyidikan atau proses di awal tidak didampingi PH sesuai dengan pasal 56 dan juga asas Miranda Rules, ya, hak dari tersangka tidak dipenuhi, kami ingin penegasan ahli. Apakah proses itu dianggap sah atau tidak sah? Saya menganggap karena itu adalah imperatif, karena hukumnya wajib, tidak ada tawaran. Sekalipun dibikin surat pernyataan juga dianggap tidak bisa kok, surat pernyataan menolak banyak sekali. Jadi ya tidak sah. Kenapa ada atas perintah dan kehendak undang-undang? 56 itu adalah atas perintah dan kehendak undang-undang. Lah, kita sekolah hukum kok kenapa harus alergi sama perintah dan kehendak undang-undang? Kenapa itu dibuat aturan main pasal 56 itu? Ya supaya ada keseimbangan buat semuanya. Lah ini kok tiba-tiba diabaikan? Ya seharusnya jaksa bilang, kenapa ini tidak ada? Saya tidak mau yang kemarin kamu tangkap kok jelas kok. Di kota ini banyak fakultas hukum, di kota ini banyak lawyer segala macam. Ya harus ada. Gitu. Nah jadi ya tidak sah kalau tidak terpenuhi 56. Mohon izin yang mulia, pemohon bisa ke istirahat. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf ahli, ada kelainan yang kami lanjutkan ya. Jadi kami dapat 3 poin ketidaksahan dari awal kasus yang tadi saya umpamakan tadi, mulai dari proses penangkapan tidak adanya prosedur yang dilalui ya, dari penyelidikan sampai penyidikan, maka itu harus dianggap tidak sah, menyalahi hukum acara pidana.
Kemudian yang kedua, yang tidak sah peristiwa yang saya umpamakan tadi menurut ahli secara hukum adalah karena keterangan yang didapatkan adalah hasil dari suatu tindakan kekerasan. Hasil yang ketiga yang ahli sampaikan bahwa harusnya prosedur itu dianggap tidak sah oleh karena para tersangka saat itu tidak didampingi oleh PH, kuasa hukum. Saya ingin tanyakan kepada ahli bahwa ada yang mengatakan yang dipersoalkan tadi tentang penyelidikan, penyidikan, kekerasan, penganiayaan tanpa didampingi PH itu adalah bukan ranah dari hukum acara PK, tapi itu adalah ranah hukum acara pra-peradilan. Bagaimana pandangan ahli terhadap hal itu? Mohon izin yang mulia. Saya akan membatasi namanya pra pasti sebelum. Tapi PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Namanya juga luar biasa. Kalau kita bicara luar biasa, dalam PK saya mengilustrasikan itu adalah satu produk putusan yang udah seperti gedung yang ada berdiri di situ. Sudah ada bangunan. Masuklah permohonan PK, itu sama dengan mencoba meruntuhkan dari bawah konstruksinya, dicari. Karena dia adalah upaya hukum yang luar biasa. Kenapa? Karena ada penetapan atau penjatuhan pidana yang sudah diletakkan pada dia. Dan orang itu merasa ada ketidakadilan di situ. Entah itu salah mengadili, salah menghukum dan segala macam. Maka dia akan diurai lah kalau ini adalah permohonan PK. Kalau prapit tentu kita mengacu pada pasal 1, ya kan, angka 10, pasal 77, putusan MK 21 itu udah limitatif tentang penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka, sah tidak sahnya penahanan dan segala macam. Itu dosis di awal. Tapi kalau PK itu adalah dosis yang hanya dipunyai oleh terpidana. Kenapa? Bisa saja aparat penegak hukum keliru, kita salah. Sehingga apa? Negara untuk menyampaikan tanggung jawab negara itu dia bilang, ini saya kasih obat. Ini obat paten kamu jika suatu ketika kami salah. Kalau polisi salah, kalau jaksa salah, hakim salah. Nih sebagai wujud tanggung jawab negara, kami lalai. Teng, dikasihlah yang disebut dengan wadah PK. Jadi PK adalah mengkonstruksi kembali atau merekonstruksi. Dia mulai dari bawah fondasi bangunan tadi. Termasuklah ini lagi-lagi pendapat saya. Kita boleh berbeda untuk ini. Itu loh. Tapi kalau kita menyebutnya adalah upaya hukum luar biasa. Baik ahli, kenapa kami tanyakan? Di dalam umpama peristiwa yang terjadi 2016 yang tadi saya sampaikan kepada ahli, ada yang berpendapat bahwa semua yang kami permasalahkan tentang prosedur penyidikan, penyelidikan, penangkapan dan yang lain, kekerasan yang didapatkan oleh mereka tanpa didampingi PH, itu sudah ditempuh oleh para tersangka atau pemohon tersangka ya saat itu ya, dalam pra-peradilan. Dalam kenyataannya pra-peradilan yang saat itu 2016 dilakukan, itu belum menyentuh kepada pokok perkara, karena begitu mau masuk pokok perkara ke materi prapit, maka pokok perkara dari peristiwa itu sudah berjalan, maka prapit itu sudah gugur dengan sendirinya, artinya belum disentuh. Apalagi keterangan ahli tadi mengatakan bahwa kalau kami bisa membuktikan bahwa itu tidak dipertimbangkan sama sekali adanya prosedur yang salah waktu tahun 2016 terhadap penangkapan, proses mereka tidak sesuai dengan KUHP, kekerasan yang saat itu tidak masuk dalam pertimbangan keputusan, dan juga kami dapat membuktikan mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum saat itu. Baru di persidangan mereka didampingi oleh penasihat hukum. Ya. Menurut ahli sekali lagi kami perlu penegasan bahwa itu dapat kami perjuangkan lewat peradilan PK. Tadi upaya luar biasa. Dia mengkonstruksi dari pondasi sampai ujung. Karena orang itu sudah ada gedungnya, orang itu sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap oleh negara. Maka dia merekonstruksi kembali dari bawah. Oke. Supaya tercatat ahli, saya hanya untuk menegaskan supaya tercatat di dalam persidangan. Kalau itu semua terjadi ahli, ada istilah peradilan sesat, menurut ahli apakah cocok disematkan terhadap proses, terhadap semua prosedur yang tadi saya sampaikan tadi, mulai dari penangkapan, ada kekerasan tanpa didampingi PH,
barang bukti yang tidak dihadirkan, tidak ada olah TKP, dan sangat minim sama sekali. Menurut ahli, apakah dengan istilah yang berkembang ada istilah peradilan sesat? Menurut ahli bagaimana? Mohon izin yang mulia, tentu kalau itu terjadi, kejadian-kejadian tersebut, sebenarnya kan peradilan sesat itu terjadi dalam dua hal. Yang pertama, sesat terhadap fakta, dan kedua, sesat terhadap penerapan hukum atau pasal apa yang dikenakan. Kalau orang minum katakanlah kopi dibilang air putih, berarti kan sudah ada kesesatan fakta. Dari awal berarti, by design. Saya tidak kesana dulu nih, kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang katakanlah mengungkapkan kejadian yang tidak sebenar, catatan saya. Yang dibungkus oleh alat bukti di persidangan seolah-olah sebenarnya. Maka selanjutnya hakim mengambil hal tersebut menjadi pertimbangannya dan meneruskan dalam putusannya. Maka terhadap pengungkapan kejadian yang tidak sebenarnya, fakta yang dibungkus tadi, itu adalah peradilan sesat. Kalau penerapan norma tentu pasti pasal-pasal yang dikenakan adalah itu tadi mengacu pada 197. Kalau itu dapat, ya saya bisa sebut itu adalah peradilan sesat. Dibungkus seolah-olah alat bukti itulah yang paling benar. Dibungkus seolah-olah itulah yang terjadi. Dan akhirnya itu diambil oleh hakim dalam pertimbangannya. Dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Namanya juga peradilan, makanya dari bawah disebutlah dia adalah peradilan sesat. Ahli, saya tertarik dengan istilah peradilan sesat yang ahli sudah sampaikan. Sebelum ahli kami minta penegasan tentang peradilan sesat tadi, kami ingin ungkapkan beberapa hal yang mungkin akan menjadi catatan di dalam persidangan hari ini. Bahwa di dalam andaian peristiwa yang kami ungkapkan tadi, banyak sekali hal yang kami temukan dari awal. Selain prosedur penyidikan mulai dari penangkapan, ada dugaan kekerasan dan juga tanpa didampingi PH. Kemudian ada pelaku utama yang tidak tertangkap sampai hari ini, padahal didakwa mereka ini bersama-sama melakukan satu tindakan pembunuhan berencana 340. Ya. Lalu di dalam persidangan ini juga terungkap ada beberapa hal yang sangat krusial, ya, seperti barang bukti yang dihadirkan di dalam putusan pengadilan tinggi. Ini ada di saya nomor 192 PIT yang kami jadikan dasar untuk kami PK. Ini ada uraian peristiwa kejadian ya dari halaman 3 ya, itu ada peran kepada pemohon PK, dalam hal ini Sudirman, dia tidak kenal ya, padahal di dakwaan dia disampaikan bahwa dia bersama-sama nongkrong di warung Bu Nining. Lalu di dalam halaman 4 kami lihat itu ada nama Andi Dani Peggy ya alias Perong yang melempari korban dan menggunakan batu lalu yang memukuli korban ya. Di dalam dakwaannya ada menusuk korban memakai bambu, samurai panjang, samurai pendek. Ya, ini halaman 4 di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi. Ya, kami ingin tanya kepada ahli, dari sekian banyak yang kami dapat janggal ya, kami sampaikan beberapa hal saja. Terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa samurai panjang dan pendek, tetapi ketika di persidangan hanya dihadirkan sebuah pisau berupa mandau. Satu. Yang kedua, bambu yang diduga untuk memukul korban, korban ya saat itu, ya. Informasinya kemarin terkonfirm lewat persidangan PK ini adalah bahwa itu baru dipotong 4 hari sesudah kejadian. Begitupun batu, begitupun alat bukti yang lain. Belum lagi motor yang berbeda-beda, kemudian kelainan ada usia Sudirman di dalam dakwaan itu usia 17 tahun, padahal dia seharusnya 21 tahun, ya. Kemudian lagi banyak yang tidak berkesesuaian. Menurut ahli, dirangkai tadi peristiwa dihubungkan dengan peradilan sesat, ya, yang tadi dengan barang bukti
yang kacau antara rangkaian peristiwa yang dilakukan bersama-sama, sedangkan itu tidak bisa lagi satu rangkaian yang sama oleh karena DPO, Andi, Dani, Peggy itu sampai hari ini belum ditemukan. Kemudian dapat fakta mereka saling tidak kenal. Ya. Dari yang tadi saya sampaikan, intinya menurut ahli, apakah ahli punya kesimpulan bahwa peradilan yang demikian itu termasuk yang tadi, yang di atas itu adalah peradilan yang sesat? Mohon izin yang mulia, jika kita lihat rangkaian-rangkaian tersebut tadi, jelas tampak dong spektrumnya. Rangkaian-rangkaian tadi dari awal pintu masuknya, dari prosedur sampai langsung tadi alat-alat bukti yang diterangkan baru diada-adakan. Nah, kalau bahasa saya tadi seolah-olah. Tentu patutlah dikatakan. Kenapa hal ini biasa terjadi? Biasanya ada oknum yang mungkin tidak tepat dalam melakukan tindakan. Oleh institusinya seolah-olah juga dibenarkan dan dilazimkan. Akhirnya dikemaslah seolah-olah menjadi satu produk putusan. Habislah kematian riwayat orang secara keperdataannya. Padahal kalau kita mengacu itu terbukti bersalah meyakinkan. Terbukti secara bersalah meyakinkan. Kalimat itu dipastikan oleh undang-undang. Ya kalau tadi sudah ada barang bukti yang dikemas baru diambil, baru dicari, ya berarti hilang dong makna daripada penyelidikan dan penyidikan tadi. Karena di situ udah runtuh, udah pasti runtuh dong selanjutnya pada bangunan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, termasuk bangunan yang dibangun dalam putusan hakim. Makasih ahli. Dua pertanyaan terakhir dari saya sebelum dilanjutkan oleh Bang Ruli Panggabean. Kesaksian yang dibawa sumpah, baik itu saksi, baik itu tersangka, di pengadilan negeri tahun 2016, lalu saat itu mereka dibawa sumpah mengatakan yang tidak sebenarnya. Lalu saat sekarang di 2024 mereka juga dibawa sumpah menyampaikan hal yang benar dengan mencabut keterangan di bawah sumpah di pengadilan negeri 2016 yang lalu. Menurut ahli, apakah kekuatan keterangan mereka di bawah sumpah di pengadilan peninjauan kembali ini mempunyai nilai yang sama, mana yang bisa dipegang dengan, karena keterangan yang disampaikan di PK ini dia katakan yang sebenarnya dan dia mencabut yang lama. Keterangan yang di PK di bawah sumpah ini adalah lebih berkesesuaian dengan alat bukti lain, berkesesuaian dengan keterangan saksi lain dibanding dengan keterangan mereka di BAP atau di keterangan pengadilan negeri 2016 yang lalu yang juga di bawah sumpah. Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tentu apapun yang tervalidasi terakhir sepanjang ada alasan, ada reason yang memang disampaikan, yang situ bisa kita lihat secara alam pikir kita, secara logika kita, secara perasaan kita, dengan melihat fakta, dengan melihat keadaan, dengan melihat alat bukti. Sepanjang fakta, keadaan, alat bukti tadi klik sama keterangan, karena seorang saksi itu sudah menyampaikan keterangan yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Kalau itu akhirnya kata kuncinya bersesuaian, tentulah di akhir. Kenapa kadang yang di pertama bisa jadi tadi ada kekeliruan, karena sekali lagi mekanismenya kalau adalah melalui PK adalah luar biasa. Kalau ada sesuatu. Dan biasanya di awal-awal peristiwa saya selalu mengilustrasikan kalau minyak lagi panas itu kadang kita kena cipratannya aja sendiri itu takut, cemas. Tapi kalau sudah dingin, sejuk, ada kejernihan, di situ ada rasa penyesalan, ada rasa nurani, ada apa ya, pertimbangan-pertimbangan kita secara bijaksana. Mungkin pada waktu itu umurnya masih kecil, umurnya masih apa, sekarang ada keberanian, ada sikap segala macam, muncullah. Maka sepanjang lagi-lagi kesesuaian itu ada, maka saya memilih keterangan terakhirlah yang menjadi sah. Terima kasih. Ahli, dari saya cukup, dilanjutkan dengan Bang Rul. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih ahli, saya sudah mendengar semua penjelasan ahli
dan runtut ya. Hanya saya ingin menajamkan saja gitu, menajamkan saja apa yang sudah ahli sampaikan. Terutama dalam hal yang pertama mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang dimulai dari penyelidikan, tadi sudah dijelaskan ya, penyidikan sampai kepada putusan pengadilan. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada yang melompat, ada yang tidak dilakukan dalam deretan itu tadi, A sampai Z, A sampai Z misalnya. Detailnya begini, apabila dalam peristiwa pidana ini tidak dilakukan penyelidikan, langsung penyidikan, apa akibat hukumnya? Ya, tentu. Apakah batal berkas itu? Apa kemudian bisa dilanjutkan atau bagaimana pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, tadi saya sudah sampaikan juga di awal, tapi karena ingin penegasan, maka tentu penyidikan itu sesuatu yang lompat kan bisa terjatuh. Kalau jatuh itu pasti terluka. Luka ringan bahkan bisa cacat, bisa juga terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Kalau itu dilakukan, berarti ada sesuatu yang tidak terang yang mau dituju dalam penyidikan. Sesuatu yang tidak terang berarti gelap. Siapa yang menggelapkan itu? Kenapa dia harus lompat? Karena ada serangkaian tindakan yang dilakukan. Kalau dia lompat karena dia tidak ingin diketahui, berarti ada sesuatu yang disembunyikan di tahap tersebut. Karena kalau dia clear, siapa aja yang mau datang, mau pasang 1000 CCTV juga kalau nggak melakukan, it's okay. Tapi kalau ada kesalahan di situ, ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh publik atau sesuatu yang ingin diungkap ke orang, pasti dia akan lompat jalan belakang. Dia pilih untuk itu. Nah, tentunya kalau itu adalah produknya penyidikan, tidak sah. Penyidikan yang tidak sah karena tadi ada diferensiasi fungsional di jaksa, mengakibatkan dakwaannya juga batal. Ya. Kalau itu juga diambil oleh faktanya kepada hakim, 197 bilang, nah itu kan fakta dalam persidangan. Kalau itu ada dibunyikan segala macam, ya harusnya sebuah putusan yang tidak dirancang berdasarkan pasal 197 dari huruf A sampai huruf L, kecuali ada 2 pasal tentang biaya dan musyawarah, itu batal demi hukum. Ya. Saya lanjutkan. Tadi ada kata-kata kita pahami pasal 197. Di dalam fakta persidangan ada penyangkalan daripada terdakwa waktu diperiksa di pengadilan. Mencabut BAP dan lain sebagainya. Kalau ini kemudian tidak ada dalam pertimbangan hakim, apakah itu bisa termasuk ke dalam kehilafan? Mohon izin yang mulia, biasanya kalau ada proses verbal, maka hakim sepatutnya akan memanggil orang yang diperiksa, yang memeriksa pada waktu itu. Jadi coba sisir kembali dalam putusan tersebut, apa pertimbangan hakim. Jika biasanya kalau terdakwa itu dalam persidangan membantah bahwa tidak seperti itu, hakim akan memanggil penyidik verbalnya. Tapi hari ini saya mau bilang, hai, pidana itu tidak hanya melihat itu. Anda jangan lihat di BAP. Kadang ada lompatan tadi. Ada tidak sebelum penyidik verbal itu meriksa orang lain. Ini yang mau dicari dalam kebenaran material hukum acara pidana untuk menegakkan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Ojo minta adil kita semuanya kalau kita tidak tertib di awal. Kalau ada lompatan tadi, ada penyimpangan tadi yang bukan bidang yang ngambil, berarti situ ada sesuatu dong yang nyimpang. Kok dia? Maka patut diduga. Semestinya hakim pada waktu itu begitu tangkap. Siapa yang dibunyikan itu, orang itulah yang harus dipanggil. Karena bisa jadi orang yang dihadapkan dalam BAP sudah lewat dalam fase itu. Coba lihat rentangnya lagi. Tanggal berapa? Maka yang tadi saya bilang, telusuri, telisik, teliti. Jaksa 138 bilang supaya dominus litis, Anda menerima dan memeriksa. Anda menerima dan menilai. Itu perintah KUHAP. Supaya apa? Gagah sebagai dominus litis yang menentukan satu-satunya. Ini nggak bisa polisi, karena saya akan bertanggung jawab. Saya tidak mau, karena akan menjadi reputasi lah, atau nama baik lah, dan segala macam. Itu stoppernya ada jaksa. Kalau jaksa nggak kirimkan rendak dan dakwaan ke pengadilan, pengadilan juga nggak bisa.
Itu yang kira-kira ilustrasinya. Ya, ya dalam pertimbangan itu hakim hanya bertetap pada BAP. Itu masalahnya. Saya lanjutkan. Kemudian apakah tadi belum dijawab oleh saudara ahli, apakah hal demikian termasuk kehilafan? Ya tentu, hilaf dong. Kalau itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Kalau hakim tidak menggali lebih jauh, karena hakim tidak bisa formalitas semata saja. Tapi hakim melihat, karena sudah mencium aroma itu kan, ada sesuatu penyimpangan-penyimpangan tersebut. Itu yang digunakan, kekuasaan kehakiman yang diberikan negara kepada hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai satu-satunya lembaga pengadilan. Kalau itu tidak dilakukan berarti ya hakim tidak mengindahkan tentang fakta, tentang dakta 197 huruf D menyatakan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Berarti hakim abai pada waktu itu. Apakah keliru, apakah hilaf? Ya, monggo silahkan. Ya, itu yang saya inginkan penegasan itu, saudara ahli. Saya lanjutkan kepada soal upaya hukum luar biasa. Tentu kita semua sudah tahu ada 3 syaratnya untuk upaya hukum luar biasa. Saya ingin pengertian ahli tentang novum, tentang keadaan baru. Seperti apa pandangan ahli? Mohon izin yang mulia, tentunya saya berpikir keadaan baru adalah keadaan. Ada kata ada. Ya kan? Ada. Berarti pada waktu itu dia tidak ada. Pada waktu awal, betul kan? Pada awal kalau kita kaitkan dalam suatu peristiwa berarti ada. Adanya ini adalah baru terungkap, baru terinformasikan, baru ada yang menyajikan. Ya, sepanjang apapun yang terungkap, yang menyajikan dapat sesuatu yang tadi menjadi ada, yang pada waktu itu tidak ada. Atau pada waktu itu disembunyikan, disingkirkan. Gitu kan, di bawah terus gitu. Jadi enggak. Nah, sepanjang itu tidak terbunyi di dalam putusan-putusan pengadilan. Sepanjang itu tidak terdengar dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sepanjang itu tidak terdengar dalam BAP. Maka hal-hal itu saya anggap adalah baru dan jadi novum. Itu saya hubungkan dengan tadi pertanyaan rekan saya di awal tentang hal tersebut. Di mana ada saksi yang kemudian mencabut berita acara kesaksian pada waktu 2016 dan membuat kesaksian baru. Itu kaitannya ke sana. Terhadap hal tersebut, menurut pandangan ahli, apakah itu termasuk novum? Ya, saya mengartikan itu adalah novum. Novum ya. Baik, kemudian mengenai hal penyiksaan. Ini kita lihat dalam sidang-sidang sebelumnya terungkap adanya upaya-upaya penekanan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh penyidik kepada para tersangka sehingga muncul pengakuan. Ini kesimpulan saya gitu ya. Nah, terhadap pengakuan itu yang kita sudah tahu bahwa di dalam KUHP tidak perlu ada pengakuan. Cukup 2 alat bukti atau lebih. Di lain sisi penyidik menyatakan atau penyidik memaksa dengan adanya pengakuan dengan cara yang saya tidak usah sebutkan, semua juga sudah tahu, luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini menurut pandangan ahli itu apakah itu termasuk ke dalam salah satu katakanlah hal yang disebut dengan sesat atau hal yang disebut dengan apa namanya, kalau kita bicara HAM udah di luar HAM lah ini ya. Jadi pandangan ahli bagaimana tentang hal tersebut? Mohon izin yang mulia, kalau itu tadi terjadi kan sudah jelas ya. Berarti memang ada pelanggaran hukum, prinsip hukum. Pelanggaran namanya prinsip tiang, fondasi. Kalau itu udah dilanggar ya tumbang dong. Yang mau dilindungi itu kan adalah kehormatan kemanusiaan. Berarti dengan kita langgar itu menumbangkan kehormatan manusia.
tidak memanusiakan manusia. Karena tujuan kita jadi manusia harus memanusiakan manusia tentunya. Terus kalau itu akhirnya tadi diambil, katakanlah lagi-lagi, saya mengulang lagi, kalau BAP itu diambil, akhirnya juga dimasukkan hasil-hasil yang demikian, tentulah mempengaruhi. Ya, saya mengambil tidak dalam titik itu belum peradilan sesat, tapi kalau itu dikemas menjadi seolah-olah menjadi sah tindakan legal, padahal tindakan itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum kita segala macam. Ya tentu kalau itu akhirnya diambil oleh jaksa sebagai yang tadi memeriksa, diambil juga oleh pertimbangan oleh hakim, sepanjang tentunya para terdakwa yang di dalam persidangan menyatakan ada sinyal bahwa kami dilakukan kekerasan. Tapi bagaimana hakim juga tahu kalau hakim tidak diperdengarkan dalam persidangan. Tapi kalau para terdakwa itu diperdengarkan, mereka menjerit, menyuarakan, tentu seperti tadi hakim melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan itu juga, maka ada pergeseran antara HIR dengan KUHAP di dalam pasal 184. Maka rentang waktunya, kalau tadi adalah pengakuan lagi, udah di skip karena orang akan dipaksa untuk mengakui itu. Makanya katanya pengakuan, yang penting dia ngaku. Nggak urusan ada bukti atau tidak gitu loh. Dan biasanya itu ditandai dengan di awal kalimat interogasi. Kalau sebuah berita acara ada kata interogasi di awal, ini sinyal penting bagi jaksa untuk melihat. Ada sesuatu ini. Gitu loh. Apalagi kalau tidak tertangkap tangan. Jadi makanya dalam KUHAP disebut keterangan terdakwa dan menempatkan terakhir dalam urutan alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Supaya apa? Di persidangan yang terbuka lah dia akan mengambil. Dan hakim yang tadi saya bilang dalam tanda petik fungsinya sebagai hiu antara penasihat hukum, antara jaksa penuntut umum. Yang mana sih sebenarnya ini? Yang mana sih sebenarnya ini yang menyimpang? Yang mana sih yang sebenarnya tidak sah? Nah, tapi kalau itu tadi dikemas oleh organ hukum kita, seolah-olah benar ya selesailah sudah. Padahal perjahatan oknum terus dikemas dibenarkan oleh institusi, terjadilah peradilan sesat tadi. Begitu ya. Jadi kesimpulannya akibat hukumnya batal gitu. Batal demi hukum. Terima kasih saksi. Saya lanjutkan kepada hal yang disebut dengan scientific evidence, yaitu bukti saintifik. Di dalam upaya kami di peninjauan kembali, kami membuktikan atau mencoba memberikan bukti ada scientific evidence. Kenapa kami lakukan? Karena yaitu saat itu adalah salah satu alat bukti. Alat bukti kami yang lain tentu saksi ke saksi, saksi ke saksi. Nah, untuk memenuhi ini kemudian kami menemukan scientific evidence, yaitu percakapan antara Widi dan Vina. Widi dan Vina sebelum meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016. Di percakapan itu memang sudah diekstraksi oleh penyidik, terbukti dengan adanya di berkas. Tetapi sayangnya oleh penyidik tidak dijadikan bukti. Hanya terlampir saja di berkas itu. Nah, kami mencoba menggali itu. Sehingga ini apakah ini bisa disebut sebagai scientific evidence? Nah, kami kemudian mendapati satu bukti HP dari Saudara Widi, saksi kami, ya, dan kemudian atas persetujuan majelis yang mulia diperkenankan untuk diekstrak. Hasilnya match. Hasilnya hampir sama. Apa yang ada dalam berkas perkara itu, ya kan, waktu-waktunya sama, hanya dalam dalam kalimat-kalimatnya ada yang berbeda sedikit-sedikit. Ada penambahan kalau di handphonenya Widi. Bagaimana pandangan ahli terhadap bukti tersebut? Apakah itu termasuk scientific evidence atau apa gitu? Yang mulia tentu hasil sekarang yang terdapat dari dokumen elektronik, informasi elektronik adalah perluasan daripada apa yang dimaksud dengan surat.
Itu sudah diputuskan dan menjadi pengetahuan kita bersama karena memang urgensi kita dan kebutuhan kita saat ini harus sudah masuk kepada dokumen elektronik. Sepanjang itu memang didapat secara sah, sepanjang memang tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang membantah, maka tentu itu dapat menjadikan scientific evidence. Namun scientific evidence itu kan secara keilmuan, terukur, kira-kira kan ada ukurannya. Maka dibedakan antara pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan saya selalu ilustrasikan dulu nenek saya kalau ada sakit perut ambil jambu biji. Karena dia tidak tahu dia ambil 20 helai. Ya kan? Pada 20 helai. Dia samakan saja mau anak kecil orang besar. Tapi ada ilmuwan yang menyatakan untuk anak kecil 7 lembar. Untuk orang dewasa 12 lembar. Terjadilah ada ilmu, ada ukuran di situ. Itulah bedanya antara ilmu dan pengetahuan. Kembali kepada tadi scientific, sepanjang itu adalah terukur dari alat yang benar, pengambilannya benar, maka itu dapat dijadikan scientific evidence. Terus kalau itu tidak dimasukkan dari awal, berarti ada upaya pelanggaran prinsip-prinsip prosedur. Kenapa? Berarti tidak lagi seperti tadi, dia tidak mau bikin terang. Karena penyidikan tadi harus bikin terang. Kalau dia terang berarti lawannya gelap, berarti orang yang ada di situ sedang hatinya dalam gelap. Hatinya sedang gelap, kerjanya sedang gelap. Karena dia tidak mau terang. Logikanya sederhana saja. Ini perkara yang bisa kita sentuh dengan logika, sentuh dengan rasa. Tapi kalau dari awal kita sudah ingin menapikan, meminggirkan, ya repot. Kita akan menjadi sulit terhadap satu lubang yang kita buat sendiri. Jadi pendapat ahli itu adalah scientific evidence ya, bukti yang scientific. Ada 2 lagi Pak ahli. Maaf ya. Agak lama karena ini memang kita mesti bahas detail gitu sebab saya menyangkut 7 terpidana yang sudah 8 tahun ahli, mohon maklum. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang vonis. Di dalam vonis sudah dinyatakan 3 DPO vonis. Di semua vonis nomor 3, nomor 4 itu semua 3 ditentukan ada 3 DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap ini. Sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada di sini, saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini. Tentang pengabaian atau tidak diakuinya ada 3 DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam vonis. Apakah itu bisa hilang begitu saja atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan atau apa? Saya minta pandangan ahli. Makasih. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah. Ada syaratnya. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Orang kalau sudah di labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orangnya benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup, orang juga cukup, berarti polisi sudah menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal, siapa pintu masuk ini? Siapa pelapor pada waktu itu? Apa yang dibunyikan dia? Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya, benar atau tidak? Seharusnya tidak terjadi error in persona. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry, saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan aja ahli kalau misal ahli punya. Ya, jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan
Pak Rudiana dalam persidangan di Pengadilan Negeri BAP. Cirebon. Di BAP. BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silakan ditunjukkan. Kita lihat perbedaan dari Ini mana. ada novum lagi nih. Bentar. Oh. BAP-nya mana? Putusannya mana? Coba kita cocokkan dengan termohon. Ada nggak? BAP atas nama Pak Rudiana ada nggak, bawa nggak? Bentar Pak ya, kita cocokkan. Ada. Biar sama-sama kita lihat. Ada Pak? Bawa. Putusannya bawa. Termohon bawa putusannya. Kita lihat di BAP saksi pelapor ya berarti. Ya Pak Asmi, saksi pelapor berarti. Ya, saksi Pak Aib. Sorry, saksi Pak Rudiana. Ada putusan nggak? Halaman 34. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin yang kedua, Mas. Saya boleh? Anda ya? Biar Mas enak. Nih. Rumah berarti identitas jelas. Dulu. Ya, kemungkinan boleh. Baru penelitian ya. Ini terang dulu. Baru kita bilang. Kita menemukan. Kalau dia nggak lakukan. Dia mungkin. Jadi ini udah address, alamat. Ini pesannya. Ya, kenapa di JPO itu udah ada alamat? BAP-nya? Yang ada. Dia nggak menerangkan karena dia tidak tahu kan. Dia nggak ada sampai ke sana. Di BAP Tidak menerangkan karena dia tidak tahu yang karena tidak. mana poin yang dia tidak menerangkan? Dia tahu kalau saya full itu poin. Iya, yang ini Pak, yang ditunjukkannya yang Putusan. poin Yang enggak yang dia menerangkan kata ahli ini yang di poin 9-nya Pak. Di keterangan di halaman 3 pemeriksaan Pak. Halaman 3 di poin 9 Pak. Nah, di situ ahli mengemukakan pendapatnya bahwa kita tidak diterangkan. Tidak diterangkan kejelasan. Sementara di putusan kan sudah dijelaskan dia di rumah sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. dituju address yang dituju. Kalau kami ini Ditanggapi aja Pak. tiga pelaku sudah kabur dan tidak ada di rumah, dan tidak ada di rumahnya belum tentu. Nanti ditanggapi dalam pendapat ahli. Ini mengenai pendapat itu. Ya, kami juga punya. Ya. Nanti disampaikan di Siap. nanti pendapat ahli ini bahwa
artinya sebagai berikut. Oke ya, begitu ya. Cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Mas. Majelis yang mulia, Oh, ada mau di kalau memang Oh iya. ini Masih banyak waktunya pertanyaan. terbatas dan kita masih ada, apa nanti bisa dilanjutkan? Oke. Kita tunda. Ada mungkin 20 pertanyaan lagi ya. Baiknya kita tunda. Ma- Baik. Kita tunda kalau memang masih banyak pertanyaannya Iya, dari masih. tim penasihat hukum. Baik. Karena ini kita hari terakhir. Iya. Oh, Kita ada kita terakhir. tidak ini. Oke. Cuman Baik. inilah hari terakhir. Kita anggap, makanya mohon waktu pada yang mulia. Baik, Terima kasih. begitu Pak ya. Karena ini udah memasuki persiapan kita untuk melakukan sholat Jumat dan kewajiban bagi kita semua yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sidangnya kita tunda. Begitu ya termohon ya. Sorry, kita skor. Maaf. Skor sampai jam berapa? WIB tapi ya. 1.30 bisa termohon? Bisa? 1.30 ya? Baik. Jam 1.30 WIB Pak. Ya, sidang saya skor. Terima kasih Terima Pak. kasih yang mulia.